Oh iya iya. Oh iya. Iya. Nanti ya. Oh nggak terlambat ya? Jauh pulau dari Malaka pergi haji ke kota Mekah dengan pembacaan surat keputusan. Pengurus Pusat Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat, surat keputusan nomor Sket 15 PP PPAD 5 Romawi 2023 tentang pengesahan susunan pengurus daerah Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat Provinsi Kepulauan Riau masa bakti 2022-2027. Pengurus Pusat Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat menimbang dan seterusnya memutuskan menetapkan 1. Nomor urut 1 nama jabatan Ketua Badan Pertimbangan PPAD Provinsi Kepulauan Riau, nomor urut 2 dan seterusnya. Nomor urut 4 nama Joni Tambunan, Kepulauan Riau. 2. Nomor urut 6 nama Dr. Andus Jamur Ismail MM, pangkat Kolonel Infanteri Purnawirawan, jabatan Ketua. Pada hari ini, Kamis tanggal biasa meridoi pengabdian kita kepada bangsa dan negara. Bapak Gubernur, khususnya kepada Ketua Umum PPAD. Pada saat Ketua Umum PPAD Letnan Jenderal Doni Monardo memimpin di suatu daerah, punya program yang luar biasa yang bisa membaca bagaimana geografi dari suatu wilayah, yaitu program Emas Biru. Luar biasa Ambon dibikinnya. Ambon itu lautnya besar, tapi hanya sekitar kalau tak salah 70%. Kepri 98%. Program Emas Biru yang dikembangkan oleh beliau selaku Panglima Kodam Ambon. Sesuai dengan potensi yang ada di wilayah di mana beliau memimpin. Kalau memimpin di Jawa Barat, berarti targetnya Sungai Citarum bersih. Nah, sekarang beliau sebagai PPAD, saya mengharap program beliau ini waktu yang ada komunikasi sama Pak Gubernur, supaya program Emas Biru ini betul-betul bisa diaplikasikan di lapangan. Melimpah laut kita, potensi kita, perikanan, kepelabuhanan, sumber daya alam lainnya luar biasa. Letak strategis Selat Melaka. Sejak kerajaan Johor Pahang Riau Lingga pada abad 17, potensi kerajaan Johor Pahang Riau Lingga itu ada laut, perdagangan, karena letaknya sangat strategis. Lautnya sangat luas dan luar biasa kekayaan alam. Jadi kami harapkan
kami ini yang ada di daerah, mudah-mudahan program Emas Biru dari Ketua Umum PPAD bisa diaplikasikan, bisa diwujudkan di Provinsi Kepri ini, di mana sebagai salah satu provinsi kelautan yang luas lautnya 98%. Ada anggota dewan, Pak Bobi. Perjuangan itu jangan lemah. Kalau kita PAD kita hanya mengandalkan 2% daratan dari kendaraan, itu saja nggak berkembang. Tapi kalau potensi laut, potensi maritim ini dikembangkan luar biasa. Itu yang perlu saya sampaikan. Kebetulan Bapak Gubernur dan kunjungan langsung dari Ketua Umum PPAD, mudah-mudahan kami bisa melanjutkannya. Yang kedua, tidak pernah mati, perjuangan kita tidak terhenti perjuangan kita. Dari komponen utama, sekarang kita pindah menjadi komponen pendukung. Bukan kita pengangguran, tidak, masih efektif. Karena PBB bilang, WHO bilang umur 60 tahun itu adalah usia pemuda. Jadi masih pemuda kita ini. Jadi kita sekarang bertindak sebagai komponen pendukung demi kemakmuran masing-masing, demi kesejahteraan NKRI. Sekali lagi harapan besar kami, harapan yang sangat-sangat besar dari kami para purnawaran di Provinsi Kepri ini, mudah-mudahan Ketua Umum PPAD maupun Gubernur dapat mengambil kebijakan untuk menginovasikan, mengaktualisasi kebijakan dalam hal penggalian atau memanfaatkan potensi maritim yang ada di Provinsi Kepri. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kami ini yang udah tua tapi masih semangat muda, salah dan silap. Karena panitianya mendadak pembentukannya. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami siap sebagai komponen pendukung dalam pertahanan negara. Wabillahi taufiq. Dr. Anas Jamrul Ismail atas dilantiknya sebagai pengurus daerah PPAD Kepri tahun 2022 sampai 2027. Semoga dalam melaksanakan tugas sebagai Ketua Pengurus Daerah Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat Provinsi Kepri senantiasa ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Organisasi PPAD merupakan sebuah organisasi kemasyarakatan yang mewadahi para purnawirawan TNI AD, yang mana organisasi PPAD diharapkan dapat menunjukkan kepedulian dan kepekaan terhadap permasalahan bangsa dengan memberikan ide, gagasan, serta pemikiran positif dan konstruktif di tengah-tengah masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Organisasi PPAD yang tersebar dalam berbagai elemen komponen masyarakat dan bangsa mempunyai peran besar untuk ikut aktif dalam menumbuhkan kembali jiwa kebangsaan, nasionalisme, dan patriotisme di masyarakat, khususnya masyarakat Kepulauan Riau, dalam upaya mewujudkan persatuan dan kesatuan serta kondisi wilayah agar tetap aman dan kondusif. Itu Kepri akan kita tutup, Pak. Saya nggak sanggup lagi, Pak, nanganinya karena biayanya berat. Oh, jangan dulu, kata beliau. Kita pun rapatlah tangani itu. Akhirnya kesepakatan kita didukung penuh oleh BNPB, waktu itu ditangani Pak Donia. Alhamdulillah berjalan lancar. Dan itu pula berkat kolaborasi kita bersama seluruh stakeholder yang ada di Kepri, masing-masing dulu punya gerakan-gerakan trigger vaksinasinya. Kalau Polri dulu namanya nasi kapau, saya kira nasi kapau itu nasi Padang, Pak. Rupanya vaksinasi menjangkau pulau. Kalau Korem namanya vaksinasi Gurindam 12, maka serbuan vaksinasi di wilayah daratan habis disapu bersih oleh Korem dan Kodim di wilayah Kepulauan Riau. Pak tak percaya, hitung sendiri, banyak jumlahnya, Pak. 594 pulau berpenghuni tersebar di Selat Karimata, Selat Malaka sampai ke Laut Natuna Utara. Kita punya 22 pulau terdepan, Pak. Langsung berbatasan dengan Vietnam, Kamboja, Singapura, Malaysia. Tapi 21 pulau sudah bersertifikat. Tinggal 1 pulau Sentut di Bintan karena sedang proses peralihan kawasan hutannya, Pak. Pulau kecil, Pulau Sentut namanya. Bapak Ibu sekalian, Kepri ini memang posisi strategisnya sangat luar biasa.
Saya ada baca, kalau kita bicara ada 4 choke point perdagangan dunia. Choke point itu jalur penting perdagangan dunia. Kalau itu dipencet Pak, maka terganggu itu perdagangan dunia, terutama sumber energi, minyak bumi dan lain sebagainya. Pertama kita kenal ada Teluk Oman namanya, teluk yang memisahkan antara Iran dan Uni Emirat Arab. Itu salah satu choke point. Ada Selat Gibraltar, selat yang berhampiran dengan Maroko dan Spanyol. Ada satu lagi terusan Suez di Mesir, dan satu lagi kita yang berhampiran dengan Selat Malaka yang merupakan salah satu dari 4 choke point itu. Yang setiap tahun rata-rata hampir 90.000 kapal besar dan kecil berlalu lintas di Selat Malaka itu. Akan tetapi problemnya memang kita belum bisa secara optimal memanfaatkan kedaulatan maritim yang kita miliki untuk berbagai potensi-potensi yang dapat kita gali. Bagi kita di daerah, karena memang terus terang Pak Jamhur, sangat pendek dan terbatasnya kewenangan kita ya, untuk mengelola itu, karena sebagian besar memang sumber-sumber pengelolaannya masih ditangani pemerintah pusat. Maka kita terus mendorong sinkronisasi aturan dan kebijakan bersama pemerintah pusat, dan kita insya Allah yakin ke depan kita bisa mengoptimalisasi pemanfaatan potensi maritim yang berhampiran dengan Selat Malaka di wilayah Provinsi Kepulauan Riau ini. Dimiliki oleh tokoh-tokoh PPAD yang kita miliki di Kepri ini, termasuk Pak Jamhur ini mantan Kepala Dinas Perhubungan di Provinsi Kepri. Nah, saya menyatakan siap berkolaborasi, bekerja sama bersama PPAD dalam rangka mempercepat pembangunan Kepri dari waktu ke waktu lebih baik. Pak Doni, sedikit lagi Pak kalau boleh. Catatan-catatan indikator makroekonomi sosial Kepri sangat membahagiakan. Indeks pembangunan manusia di Kepri ini meskipun wilayah tersebar luas begini besar Pak, angka indeks pembangunan manusia kita berada pada angka 76,4. Boleh membiarkan pemerintah Kepri angkat tangan sehingga kedatangan para migran mendapatkan pelayanan yang terbaik, termasuk hadirnya rumah sakit darurat COVID yang sampai sekarang masih terkelola dengan baik. Sekali lagi atas prestasi-prestasi yang telah diraih oleh pemerintah Kepri dan jajaran TNI, khususnya jajaran Korem di wilayah Kepulauan Riau, saya memberikan rasa hormat dan kagum, dan semoga prestasi ini bisa terus dilanjutkan, tidak berhenti pada saat ini saja. Saya membawa rombongan yang cukup besar. Saya minta rombongan bisa berdiri. Yang pertama ada Majen Purnawirawan Eko Budi. Ini beliau membantu saya di bidang sosial. Ada Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Irwansah. Ini nanti akan menjadi calon Ketua PPAD Sumatera Selatan. Kemudian ada Majen TNI Dr. Amrin. Ini bagian urusan logistiknya PPAD. Ada Majen TNI Purnawirawan Zulfardi Junin. Kemudian ada Brigjen TNI Purnawirawan Bambang Irianto. Ini yang dari PPAD. Nah, yang dari Medan khusus hadir untuk mengikuti acara Pak Jamhur itu ada Ketua PPAD Sumut, Kolonel Ganda Simanjuntak, dan Brigjen Gatot Eko. Dengan perbatasan terbanyak